Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nyanyian badai. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiao Yan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat lelang diadakan, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan menggelegar mengalir di mana-mana. Itu membuat Xiao Yan mengerutkan alisnya. Pelelangannya sangat besar dan aula pasti bisa memuat setidaknya ratusan hingga ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk mendeskripsikan item di tangannya. Di bawah suara yang mati rasa dan jelas dari suara itu, barang yang benar-benar tidak berharga itu mengalami kenaikan harga pada tingkat yang eksponensial. Menemukan tempat duduk yang jauh, Xiao Yan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang utama, Ya Fei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di kota Wutan dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiao Yan yang diam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata dari mulut kecil merah Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sial! Mengutuk ringan, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya. Orang ini sangat tidak tahu malu. Sambil mengutuk dalam pikirannya, Xiao Yan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi mengarah ke tengah aula dan mengamati lekuk tubuh yang menawan dari juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. Yao Jing adalah istilah yang merendahkan, tergantung pada konteks, untuk kecantikan. Setelah melihat barang di tangan Ya Fei, Xiao Yan kehilangan minat. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiao Yan perlahan mulai melihat sekeliling aula. Hah, ayah! Tatapannya berhenti, Xiao Yan fokus pada seorang pria paruh baya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi kaget. Apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak berlangsung lama karena Xiao yang telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ya Fei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kenapa ayah di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jialai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik mereka semua. Alisnya melompat, Xiao Yan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang itu naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirimkan senyuman menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap pada klimaks dengan senyumannya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima item lelang baru. Saya yakin, semua orang akan tertarik padanya. Setelah melelang barang terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lantang ke arah penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring giok dan di tengah piring ada botol batu giok sementara. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangan halusnya mengambil botol giok, suara menawan Ya Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan menjadi lebih keras, di Douki Daratan, pil yang disempurnakan oleh alchemist adalah item yang paling dicari. Benda ini bernama Foundation Elixir.
Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah tingkat doze. Pelatihan Foundation Elixir memungkinkan orang di bawah level doze untuk meningkatkan efisiensi dalam pelatihan. Hei, kalau kamu suka anak atau cucu kamu disebut jenius, ini cocok buat kamu. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghirup kata-kata itu dan membuat mati rasa di benak banyak juru lelang. Yayasan Elixir? Itu dapat meningkatkan kecepatan pelatihan douki seseorang? Nona Yafei, orang-orang di tahap itu tidak bisa menahan tekanan Pilkan. Meskipun Yafei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah keheningan singkat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hei, obat mujarab ini secara pribadi diperiksa oleh Master Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin akan hal itu. Yafei tertawa ringan saat menjawab. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil tersebut, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan keabsahan pil tersebut. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan padanya. Xiao Yan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Sambil menghela nafas ringan, dia berpikir, sepertinya Foundation Elixir ini akan menghasilkan cukup banyak pendapatan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiao Yan menyadari bahwa ekspresi tenang sebelumnya pada ayahnya telah sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Yafei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, harganya menjadi 13.000. Meskipun ayah Xiao Yan agak bersemangat, dia tidak segera menyebutkan harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harganya naik lagi tapi segera, suara-suara itu mati. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara terakhir dalam pelelangan mati. Beberapa orang yang penuh harapan memandang ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berperang harga dengan klan Jialai. Hei, Jialai Bei, bukankah anakmu sudah menjadi doze? Mengapa Anda masih memikirkan Foundation Elixir ini? Seorang pria paruh baya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jialai Bei. "Au Bapak, tidak bisakah aku membelinya untuk calon cucuku?" Jialai Bei jelas tidak menyukai pria paruh baya dan dengan dingin mencibir yang terakhir. Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda memungkinkan Anda memiliki seorang cucu. Mungkin suatu hari anak Anda menemukan dirinya sendiri tanpa. Setelah diam-diam mengutuk Jialai Bei, Ao Bapak juga berseru, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang berebut makan dan menaikkan harga menjadi 31.000. 40.000. Xiao Shan yang bermata tertutup tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di dalam aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Shan. Bahkan Ao Bapak dan Jialai Bei tercengang dengan kenaikan harga yang tiba-tiba. Hei, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan Foundation Elixir ini. Jialai Bei tersenyum. Xiao Shan meliriknya dan berkata, jika kamu menginginkannya, naikkan saja harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harga lagi. Jialai Bei berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Shan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk Foundation Elixir dan membuang uang yang bisa digunakan untuk barang itu bukanlah ide yang cerdas. Ao Bapak di sisi lain, melihat Jialai Bei berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahu. Meskipun Foundation Elixir sangat menggoda, tujuannya bukanlah itu. Karena itu, dia pun berhenti menaikkan harga.
pemimpin klan Xiao Shan telah menawar 40.000 koin emas, adakah yang ingin menaikkan harga? Melihat aula yang tenang, Ya Fei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, Foundation Elixir ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiao Shan. Melihat tidak ada yang menjawab, Ya Fei pintar dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa Foundation Elixir telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, dia menerima uang dari ayahnya. Hei, selanjutnya, kita akan melelang item lelang terakhir. Menempatkan botol giok kembali ke piring, Ya Fei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Sambil membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bercahaya hijau dan dengan pantulan dari plat perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Xuan tinggi, nyanyian badai. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.